Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi kuliah online nih ya. Gak apa-apa meskipun banyak kendala yang terjadi di dalam kuliah online. Tapi kita harus tetap saling support satu sama lain. Oke, saya mahasiswa program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Nama saya nanti saja di belakang. Skip dulu biar teman-teman pada penasaran nih. Skip dulu ya. Jadi di sini saya akan sharing tentang materi yang ada dalam mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Mungkin teman-teman di sini sudah ada beberapa yang tahu. Di dalam Ekonomi Bisnis Syariah ada materi tentang murabahah, mudharabah, musyarakah, musaqah, hawalah, wakalah dan masih banyak lagi. Tapi kalau pada kasus yang seperti ini nih, ada seseorang yang memiliki lahan perkebunan dan seseorang itu tidak bisa menggarap atau mengerjakan merawat lahan yang dimiliki dengan baik. Jadi si pemilik ini memiliki kesibukan lain yang lebih besar, tidak bisa mengerjakan atau mengurus lahan yang dimiliki. Jadi si pemilik ini kemudian menyuruh seseorang untuk menggarap lahan yang dimiliki. Kalau kasusnya seperti ini, kira-kira termasuk akad yang mana nih? Ya benar, ini termasuk akad musaqah. Yang akan saya bahas nanti adalah tentang akad musaqah. Di sini yang akan dijelaskan dalam mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah adalah tentang musaqah. Nanti akan ada pengertiannya. Musaqah itu apa sih? Terus dalil-dalil yang berkenaan dengan musaqah itu apa saja? Kemudian nanti ada rukun dan syaratnya. Terus hal-hal yang membatalkan. Nah, musaqah ini bisa juga dibatalkan. Kemudian nanti aplikasi dalam perbankan itu seperti apa? Konteks musaqah itu. Oke, yang pertama di sini pengertiannya. Musaqah sendiri itu di sini teman-teman bisa lihat kata yang sudah saya bold, yang sudah saya beri tanda tebal ya, itu adalah kata kuncinya. Jadi musaqah itu adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelola atau yang nanti akan menggarap. Untuk apa sih? Untuk memelihara dan merawat kebunnya dengan adanya kesepakatan. Jadi segala sesuatunya yang berkaitan dengan kerjasama itu akan mereka sepakati dalam sebuah akad. Akad itu juga kesepakatan. Kemudian untuk hukumnya, hukum dari musaqah ini adalah mubah atau boleh. Ini adalah hukum asal sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seperti yang tertera itu dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka. Dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil per tahun atau palawija. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman di sini sudah jelas bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan adanya kegiatan musaqah ini. Kemudian untuk dalil lainnya selain hadis tersebut, ada pula dalam dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya janganlah kalian jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan pula kalian terlalu mengulurkannya, atau di sini sangat pemurah, nanti kalian bisa menjadi tercela dan menyesalinya. Ini dalam surat Al-Isra ayat 29. Oke, dilanjut dengan rukun dan syaratnya musaqah. Yang pertama ini ada rukun. Rukun ini terdiri dari 5. Yang pertama ada pemilik kebun dan tukang kebun. Syaratnya mereka itu keduanya harusnya itu sama-sama bertasaruf atau emang benar-benar niat untuk membelanjakan harta keduanya. Yang kedua itu ada objek. Pastilah ya, harus ada yang ditransaksikan. Untuk objek di sini itu bisa berupa kebun, lahan, pokoknya yang ada tanamannya gitu. Kebun ya, kebun.
Terus yang ketiga itu ada kebunnya atau lahannya. Yang keempat pekerjaan. Nah, masa kerja itu haruslah ditentukan bersama dan jelas di antara keduanya. Yang kelima ada sigot. Untuk sigot di sini itu kalimat yang menyatakan akad atau kesepakatan. Jadi kalau teman-teman di bahasa yang lain mungkin mengistilahkan ijab kabul ya. Sigot ini ijab kabul. Untuk syaratnya sendiri yang pertama kedua pihak itu wajib berakal. Jadi ya dalam keadaan sadar lah ibaratnya ya. Untuk yang balik sendiri itu di sini tidak harus balik. Anak kecil pun sudah bisa melakukan kegiatan musyakoh ya dalam konteks kebutuhan sesuai kebutuhannya mereka ya anak-anak. Untuk kedua sigot itu harus jelas dan dipahami kedua pihak. Yang ketiga ini kedua pihak berhak atas hasil panen yang didapat. Jadi mereka ada kesepakatan gitu untuk bagi hasil. Untuk yang keempat, bagian dari masing-masing harus diketahui bersama dan bersifat hitungan. Nah, seperti yang tadi, jadi ini sifatnya bagi hasilnya tuh harus benar-benar mereka ketahui, saling terbuka, transparansi, entah itu setengah-setengah atau 1/3, 2/3 atau bagaimana itu terserah si kedua pihak itu. Lalu apa saja sih hal-hal yang bisa membatalkan kesepakatan musyakoh ini? Yang pertama itu salah satu pihak itu meninggal dunia. Jadi kalau ada salah satu pihak yang meninggal dunia itu bisa saja terbatalkan untuk akad musyakoh ini. Kemudian yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad itu sudah habis atau sudah jatuh tempo. Yang ketiga, adanya uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akadnya. Untuk aplikasi musyakoh sendiri dalam dunia perbankan ya, kan kita dalam konteks ekonomi bisnis syariah dalam dunia perbankan itu nanti seperti apa sih pengaplikasiannya musyakoh ini. Jadi di sini saya sudah menjelaskan, bisa teman-teman baca juga. Di sini contohnya itu adanya seorang nasabah bekerja sama dengan bank yang mengembangkan dananya melalui sektor real semacam agribisnis lah ya dan perkebunan gitu. Nah dalam hal ini itu bank mencari seseorang untuk dijadikan sebagai tukang kebun yang bertugas merawat, menjaga dan menyirami kebun tersebut. Ketika kebun tersebut sudah berbuah atau sudah menghasilkan, jadi pemilik kebun dan bank itu nanti akan bagi hasil berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Di awal itu si nasabah sama si bank itu pastinya sudah ada kesepakatan bagaimana pembagian hasilnya. Kemudian si tukang kebunnya pun juga nanti akan mendapatkan hasil dari lahannya itu, dari kebunnya itu. Bagiannya itu nanti akan dibagikan oleh bank karena tukang kebunnya itu adalah suruhan dari pihak banknya. Jadi si pemilik kebun itu tidak usah sampai menjurus ke tukang kebun. Tapi kalau mau menghibahkan sesuatu ke tukang kebun ya nggak apa-apa sih. Tapi untuk proses bagi hasilnya si tukang kebun nanti itu akan berhadapan dengan bank itu. Oke teman-teman, jadi teman-teman di sini sudah memahami betul atau belum? Musyakoh itu tadi kan gampang ya. Jadi kita ambil kata intinya saja. Itu adanya kerjasama, terus kemudian ada pemilik kebun. Pemilik kebun nanti akan kerjasama dengan si pengelola. Untuk apa sih? Pekerjaannya tuh ngapain? Ya untuk memelihara dan merawat kebunnya, kebun si pemilik kebun. Kemudian semuanya itu atas berdasarkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu yang diucapkan pada saat ijab kabul atau saat akad di awal kesepakatan. Di awal kerjasama nanti itu harus ada kesepakatan. Untuk hukumnya sendiri kan mubah, tetapi hukum itu bisa berubah-ubah. Hukum itu bisa berubah-ubah, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, makruh pun juga bisa. Jadi tergantung dengan niatnya masing-masing dan objek. Seperti semisal kalau objeknya ini semisal kebunnya kebun ganja kan juga nggak mungkin kan ya, berarti kan itu haram. Soalnya pokoknya yang ada unsur yang tidak baik, yang melenceng dari agama itu berarti haram. Dan teman-teman yang ingin melakukan kesepakatan dalam bentuk musyakoh ini, teman-teman harus memperhatikan
yang tadi yang persyaratannya, syarat dan rukunnya seperti apa, dan nanti ketika ada hal-hal yang membatalkan itu seperti apa jadinya. Teman-teman itu harus memperhatikan hal-hal tersebut. Oke, demikian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan penjelasan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas keterbatasannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.